Hai, selamat pagi teman-teman. Aku udah lama nggak bikin intro kayak gini ya teman-teman, karena aku tuh sakit mata. Ada kali hampir seminggu aku sakit mata, jadi mata aku tuh bengkak. Ini masih bengkak, kelihatan gak ya? Kayaknya nggak terlalu kelihatan deh, tapi mata aku yang bawah ini masih bengkak dan di sini tuh sakit. Ini juga bengkak dan sakit di ujung. Jadi sekarang ini udah mendingan, jadi aku bisa bikin intro. Maksud aku ya, kalau misalnya lagi bengkak-bengkak merah gitu kan gak enak dilihat. Nanti kalian tertular online lagi, itu bahaya kan. Ya udah teman-teman, hari ini itu kita akan bikin kue karena jadwal kue di rumah ini udah habis gitu. Dan Ama juga ada mau bikin kue buat jualan. Dan Jamal dan semua orang di rumah ini tuh ribut teman-teman. Oke, jadi maklumi ya kalau kalian mendengar suara air, suara centang-centongnya Jamal di depan karena Jamal lagi ada bengkel. Ya udah teman-teman, itu aja. Sama hari ini adek aku kemarin tuh request, Kak Cewelin bikin martabak manis alias terang bulan. Selagi saya tidak bisa bikin terang bulan teman-teman, jadi aku bakal bikin versi gampang dari terang bulan atau martabak manis. Yaudah teman-teman, sekarang aku mau bantuin Ama dulu, lagi ada bikin pia-piaan juga di sini. Yuk sekarang kita mulai aja videonya. Semoga kalian gak bosen ya ngeliat muka aku, soalnya muka aku udah membaik matanya, udah lumayan dari yang kemarin. Pagi-pagi mari kita mengawali hari dengan marah-marah, ribut-ribut, dan ingin baku hantam satu rumah. Iya, hari ini teman-teman, nenek saya kan Ama ya, bikin yang namanya pia kacang nih. Kalau kalian gak familiar atau kalian baru di sini, kerjaan nenek saya itu adalah membuat kue dan roti yang dikirim setiap harinya. Untuk pia kacang ini dikirimnya untuk ke kota yang jauh, yang jaraknya bisa sampai 4 jam dari desa kami. Nah, ini adalah pia kacang. Lalu Kak Felin, baku hantamnya di mana gitu? Pagi-pagi ujian dari Tuhan itu sudah luar biasa buat keluarga kami ya. Jadi teman-teman, kita membuat pia kacang itu bahan dasarnya adalah tepung. Nah, tepung yang baru saja kemarin malam diambil sama Jamal itu ternyata ketika dibuka kutu semua. Bener-bener kutu semua teman-teman, barusan buka aja itu bisa kelihatan kutu-kutunya. Alhasil sama Ama itu mau disaring dan dijemur dong tepung-tepung ini. Ketika disaring ternyata kutu-kutu ini kayak ngeluarin kayak zat-zat kimia atau gimana gitu ya teman-teman, yang membuat tepungnya ini warnanya jadi coklat. Jadi tepungnya ini benar-benar hancur total. Nah, pagi-pagi itu karena melihat tepung begitu, Ama coba-cobalah ya teman-teman. Ama coba-coba bikin kayak pancake atau telur dadar ala-ala gitu pakai tepung. Ketika dicoba, hasilnya rusak dan hasil dadarnya ini bau banget. Jadilah gitu ya, karena tepung ini tidak bisa diselamatkan, tidak bisa dijemur. Akhirnya Ama telepon dong pemilik toko. Pagi-pagi jam 6 komplain minta tukar. Pemilik toko bilang tidak bisa tukar karena tidak ada sistem namanya refund. Jadi mau tidak mau Ama saya harus ngambil tepung ini dan harus dibayarkan lunas. Nah, bodohnya adalah Ama sudah bayar lunas tepung ini sebelum ngecek gitu ya. Padahal sebenarnya sih ya teman-teman, emang harus bayar duluan ya, nggak ada sistem lihat tepung dulu COD gitu terus bayarnya nanti. Nah, setelah itu karena memang tidak ada jalan keluar dari tokonya, alhasil kita itu nyari tepung satu desa ini teman-teman untuk bikin pia kacang jam 6 pagi. Bayangin jam 6 pagi loh ini, mana ada kios yang buka. Nah, karena itu tidak bisa, alhasil aku belilah tepung segitiga biru nih di toko sebelah yang memang harganya sangat-sangat mahal ya. Karena tepung di sini itu kalau kita nggak beli persaksakan, waduh itu mah harganya mahal. Sama kayak santan, mahal banget harganya kalau kita nggak beli dalam jumlah yang besar. Nah ya udah deh, karena itu kita hari ini buat pianya pakai tepung segitiga biru. Nah, kesialan dan kejanggalan dan cobaan dari Tuhan tidak cukup dari sana ya.
Selanjutnya nih, ketika pianya udah jadi, ketika kita sudah bikin pianya udah seperti ini siap untuk dibakar, datanglah salah satu telepon yang bilang kalau pia ini tidak jadi diambil. Alasannya karena orangnya itu mendadak harus pergi ke Labuan Bajo. Alhasil teman-teman, orang yang awalnya memesan 100 biji pia ini tidak jadi ngambil. Ya Tuhan, mama kasihan sekali ama. Di situ kita udah mikir mau jual kemana pia 100 biji ini. Karena jujur, orang-orang di kampung kami jarang banget suka pia seperti ini. Mereka lebih suka roti-rotian, bolu-bolu kukusan, barang-barang yang dikukus daripada pia seperti ini. Akhirnya aku mikir kan, gimana cara kita ngejual 100 pia. Alhasil kita titipkan deh ke tokonya paman yang ada di kota. Bersyukur paman mau ngambil teman-teman. Jadi alhasil kita nggak sia-sia bikin pia hari ini. Syukur ya, Tuhan itu menyiapkan jalan keluar di setiap masalah. Kalau tidak, ya Tuhan, kita bisa kebanjiran pia kacang. Akhir-akhirnya anak-anak yang ngabisin. Dan emang juga ya, karena harga satu pianya dijual 250.000 untuk 100 pia. Jadi satu pianya 2.500. Kalau anak-anak semua yang makan 100 pia, ada dua kemungkinan. Satu, kita muntah-muntah semua, atau ama juga kehilangan uang 250.000 yang sebenarnya bisa dipakai untuk belanja di pasar. Jadilah teman-teman, kita hari ini terselamatkan oleh kesempatan kedua. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Kau berikan. Pagi-pagi yang indah ini menjadi seperti ini, tapi tidak masalah. Karena bagaimanapun juga, ujian itu ada untuk membuat hidup kita lebih berwarna. Kalau orang bilang ujian itu untuk membuat, oh iya, biar kamu makin kuat, biar kamu itu bisa menjalani kehidupan, menjadi seorang yang fighter, seorang warrior. Menurut aku iya sih. Tapi mostly atau kebanyakan segala cobaan yang aneh-aneh, yang lucu-lucu seperti kita sekarang, itu justru membuat hidup jadi lebih berwarna. Kalian paham gak sih? Seni kehidupan itu didapatkan tidak dari apa yang telah kita capai atau segala kemewahan yang kita punya. Seni kehidupan itu kita dapatkan dari saat kita susah. Itu kenapa banyak orang yang bilang orang kaya itu kalau punya anak orang kaya kayaknya hidupnya lempeng-lempeng aja gitu, nggak ada menarik-menariknya. Sebenarnya nggak juga ya teman-teman. Orang kaya itu punya masalah yang lebih kompleks daripada kita. Itu kenapa juga banyak orang bilang tanggung jawab yang besar itu mendatangkan hasil yang luar biasa. Ya kayak gitu. Nah makanya nggak bisa kita banding-bandingkan ya. Tapi kalau sekarang kalian lagi punya masalah hidup, apapun itu masalah hidupnya, yang menyangkut uang atau tidak menyangkut uang, yang menyangkut keluarga tidak menyangkut keluarga, atau masalah atau struggle yang kalian alami dengan diri kalian sendiri, jangan khawatir. Jalan keluar itu pasti ada dan selalu ada. Ambil hikmahnya saja teman-teman. Karena 5 tahun dari sekarang atau mungkin beberapa bulan dari sekarang, kalian bakal tertawa dengan diri kalian sendiri. Ternyata aku bisa ya melewati semua masalah yang kemarin aku alami. Karena kalau kalian sadari, masalah itu makin lama makin berat. Layaknya hidup seperti bermain game, naik level juga ujiannya makin berat. Tapi kalau kemarin saja kalian bisa melalui ujian dan kalian masih hidup dan berjuang, maka ujian yang sekarang kalian juga bisa lewati. Jadi jangan khawatir ya. Aku ngomong kayak gini bukan karena aku out of touch atau tidak pernah mengalami masalah hidup. Teman-teman, masalah hidup aku banyak. Mari kita recap ya. Masalah hidupnya Velin. Aku habis operasi itu pasti mengeluarkan dana dan biaya. Kalau kalian pikir mengeluarkan dana untuk operasi ditanggung oleh orang tua, tentu saja tidak. Karena Velin sudah mandiri, punya pekerjaan, maka aku tidak ditanggungkan oleh orang tua. Yang kedua,
Seharusnya biaya operasi ini mau aku pakai untuk beli motor, untuk beli peralatan yang lain, untuk mengurusi bisnis, alhasil harus aku pakai untuk biaya operasi. Dan itu yang membuat aku tidak beli motor sampai detik ini. Yang keempat, harusnya ya teman-teman, harusnya habis operasi itu aku pengen lanjut jualan lagi supaya aku bisa nabung beli motor. Alhasil tidak bisa nabung untuk jualan. Karena teman-teman, setelah operasi fisik aku tuh benar-benar melemah untuk beberapa bulan ke depan, dan itu memang sudah menjadi anggaran dari dokter. Dokter sudah bilang bahwa Velin, untuk beberapa bulan ke depan fisik kamu akan agak-agak lemah, tapi tidak masalah, tetap minum obat lah, tetap makan yang sehat dan segala macam. Jadi ya teman-teman, saya juga bingung tuh harus seperti apa. Nah, ditambah lagi aku kan setiap hari harus bikin konten untuk kalian. Di sini aku tidak mengeluh ya teman-teman. Aku memilih hidup yang seperti ini. Aku nggak mengeluh, tapi kalau misalnya kalian pikir aku tidak punya masalah hidup, aduh mama salah itu namanya. Karena Velin punya masalah hidup yang banyak. Itu kenapa kalau misalnya kalian ada lagi masalah hidup, kalian jangan membandingkan diri kalian sedikit pun dengan orang-orang yang kalian lihat di sosial media. Karena semua orang di sosial media, termasuk aku, akan ingin menunjukkan hal yang paling baik di muka bumi ini untuk kalian semua. Aku gak akan tuh ngomong kalau misalnya aku habis operasi lah, atau aku lagi struggling. Gak ada orang-orang yang mau ngomong seperti itu teman-teman. Semua orang itu pasti ngomong apapun yang terbaik yang bisa dipotret dari diri mereka sendiri. Itu kenapa ya teman-teman semua, jangan membandingkan hidup apalagi sama orang yang kalian temui di sosial media. Jalan hidup orang itu masing-masing. Ini hidup kamu, ingat, bukan hidup mereka. Apapun itu kalian jangan bandingkan. Jangan pernah kalian berpikir bahwa ya Tuhan, orang itu umur 25 tahun sudah pencapaiannya luar biasa. Sudah jadi CEO, sudah punya tabungan puluhan juta, ratusan juta, sudah menjadi orang yang seperti itu, udah dapat penghargaan, masuk majalah dan segala macam. Jangan dibandingkan. Ingat ya, hidup itu bukan perlombaan teman-teman. Banyak orang yang menjadikan hidup itu perlombaan. Sekarang kamu lomba sama siapa sih, Cenah? Kamu mau lomba sama siapa? Hayo, privilege orang dalam hidup itu beda-beda. Kalian tidak tahu bahwa ada orang yang sudah terlahir kaya, ada orang yang sudah terlahir dengan keadaan tubuh yang sehat jasmani, ada orang juga yang sudah terlahir dengan harta yang melimpah, dengan pendidikan yang bagus dan segala macamnya. Jadi kalian gak tahu privilege apa yang Tuhan berikan untuk mereka. Tapi untuk kita ya teman-teman, manusia-manusia pada umumnya, jangan pernah kita berpikir bahwa hidup adalah perlombaan. Lomba yang sesungguhnya adalah ketika kalian bisa berlomba dengan diri kalian sendiri jauh lebih baik dari kalian yang kemarin. Itu adalah perlombaan yang sebenarnya harus kita menangkan dalam hidup ini. Jauh lebih baik dari yang kemarin. Nah teman-teman, hari ini adik aku minta dibikinkan cemilan. Jadi aku mau bikin martabak lipat. Ini adalah martabak manis versi gampang, anti gagal. Yuk kita bikin. Pertama, di dalam wadah kita masukkan 1 butir telur, 3 sendok makan gula pasir, boleh kita aduk dengan vanili secukupnya. Kita kocok terlebih dahulu sampai gulanya larut. Kalau sudah, kita tambahkan 150 gram tepung terigu, 1 bungkus susu bubuk alias 26 gram, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, dan jangan lupa terakhir ada 250 ml susu cair. Terakhir adonannya aku bagi menjadi setengah-setengah karena setengahnya mau aku bikin jadi pasta pandan. Rasa pandan gitu ya, masa jadi strawberry. Pandan strawberry, gimana tuh konsepnya? Adonan yang sudah jadi kita diamkan 1-2 jam agar dia bisa bersarang ketika nanti kita masak. Jadi berbeda dengan pancake ya. Terus kita pakai teflon anti lengket seperti ini yang dilapisi sama mentega. Nah,
Nah, teman-teman, kalau bikin martabak manis yang seperti ini yang dilipat-lipat, bikinnya lebih besar dari dorayaki ya. Di sini kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil. Masaknya sebentar doang. Kalau misalnya bagian atasnya sudah ada bulat-bulat atau semacam ada bubble-bubble-nya gitu, kalau sudah setengah matang boleh kita langsung taruh dengan topping. Untuk yang vanilla, aku taruh topping coklat. Di sini aku bukan pakai coklat misis, tapi aku pakai coklat pasta. Karena menurut aku rasanya jauh lebih enak pakai coklat pasta dan juga lebih lembut aja. Tapi per topping-toppingan duniawi bebas sesuka hati kalian. Teman-teman, di sini aku sengaja ketika adonannya masih setengah basah gitu langsung aku berikan sama topping. Supaya nanti ketika topping sudah dirapatkan dan martabak sudah dilipat, hasilnya akan menyatu dengan sempurna. Jadi martabak itu nggak keluar-keluar gitu. Jadi dia nggak tiba-tiba kebuka sendiri. Jadi nanti dia bisa seal sama isian coklat di dalamnya. Berhubung coklat aku ini lumer dan luber. Nah, teman-teman, kalau sudah dilipat seperti ini, dimasaknya nggak perlu lama-lama ya. Kalau kalian merasa martabak kalian masih ada sedikit yang basah, diangkat saja. Karena nanti ketika dia dingin, dia akan matang dengan sendirinya. Dan untuk yang rasanya pandan, di sini aku kasih dengan topping keju. Aku bisa bilang pandan dan keju ini adalah kombinasi yang sangat-sangat enak. Kalian wajib coba ya. Bolu pandan campur keju enak. Nah, martabak lipat pandan pakai keju nggak kalah enaknya. Teman-teman, mungkin sekarang bentuknya seperti pancake, tapi nanti ketika dibelah dia akan bersarang seperti martabak. Itu kenapa kita pakai nama martabak lipat. Ini juga bisa jadi resep untuk kalian yang mungkin mau masak dorayaki tapi yang versi lembut. Karena jujur, versi aku ini dia itu martabaknya lembut banget dan beda seperti yang biasanya martabak lipat pada umumnya. Satu resep bisa jadi sekitar 10-12 martabak lipat, cocok untuk makan sore, cemilan untuk anak-anak di rumah yang gampang dan sudah pasti anti gagal ya teman-teman. Ini sih enak banget. Dan jadi deh martabak lipat buat adik aku makan sore-sore karena kakaknya habis ini harus istirahat. Karena nanti jam 12 malam teman-teman, aku bakal ngajak kalian petualangan malam untuk mencari harta karun. Yuk, ini videonya belum selesai jadi kalian harus ikutin terus ya. Karena malam ini itu beda dengan malam-malam sebelumnya. Karena aku bakal mengajak kalian untuk memancing di laut malam-malam. Hai teman-teman, malam-malam gini, ini jam 12 malam mau jam 1 malam, kita mau sunu. Sunu itu alias tembak ikan dan udang. Sekarang kita lagi ada di jembatan, nggak kelihatan jembatannya. Nah, dan ini penerangan satu-satunya, aku pakai senter, di belakang ada Jamal. Kita akan sunu alias tembak ikan, dan memang ke ceritanya ini harus malam-malam ya, buat tembak ikannya nggak boleh pagi-pagi, biar waktu ikan-ikannya lagi bobo siang gitu ya, kita langsung cecok gitu, langsung bunuh dia. Nah ini sekarang kita ada di pantai, aku bakal nunjukin bagian depannya. Nah aku harus terus lihat bawah nih teman-teman, karena aku nggak kelihatan ini jalannya kemana. Jamal, mana ini? Kita nggak tahu ini jalannya kemana gitu. Kalian lihat Jamal nggak sih? Jamal kayak setan di belakang aku tuh, nih kan sih. Nah, kita akan jalan untuk pergi ke pesisir pantainya. So let's go. Kalian kelihatan gak sih teman-teman, tuh malam banget kan? Nah ini kita ada di pesisir pantai, makanya di bawah ini itu pasir semua. Nah rumah yang ada lampunya ya Jamal ya. Nah rumah yang ada lampunya itu adalah pondoknya Jamal. Jadi kita mau ke sana dulu, terus kita mau sunu di pinggir pantai itu nanti. Gila, ini sih gelap banget. Ini kalau senternya nggak ada, lihat nih teman-teman, tuh kan gelap. Tuh, anjir apa putih-putih itu? Indah tuh. Ada bawa kue nih, ama bikin kue tadi buat sembayang. Iya, makan nih. Oke teman-teman, sekarang kita pergi ke pesisir pantainya. Ini aku bersama Jamal dan adik aku Indah. Tapi ini saya bingung sekali, ini kita mau jalan kemana? Kita mau ke depan situ. Kelihatan gak sih teman-teman, itu kan pasir ya depan situ, karena airnya surut sekali.
Kalian bisa lihat nggak sih teman-teman, yang kita injak ini sebenarnya adalah laut yang surut. Kalian bisa lihat sampai ujung sana tuh kelihatan ya, bergerigi banget gitu. Dan sekarang kita ini lagi jalan di tengah-tengah laut. Nah ini nih, kita akan sunak sunuk di sini. Hai, kau bawa ini kah? Pakai apa kita patoknya ini, Jamal? Oh, tangkap pakai tangan. Kalian bisa lihat nggak sih teman-teman, ini tuh bintang semua di atas langit. Yang kalian lihat putih-putih itu bukan ini ya, bukan lampu guys. Itu tuh bintang, lihat. Duh, ini keren banget. Ini lebih keren kalau kalian lihat langsung. Kalian lihat ya, ini bintang semua atas gini. Saking nggak ada polusinya di desa, bintang itu luar biasa. Nanti aku bakal sertain foto yang aku ambil ya. Kalian bisa lihat bintangnya cakep-cakep dari ujung ke ujung. Ini tuh gelap banget sampai baju aku aja nggak kelihatan saking gelapnya di sini. Tapi ini tuh atas, aduh nggak kelihatan, sayang banget. Kalau misalnya kalian di sini ya, bintang semua dari ujung ke ujung tuh cakep banget. Jadi kita kayak dikelilingi oleh bintang-bintang, dan di sini bintang-bintangnya itu kayak bagus banget. Aku bakal nunjukin kalian foto. Nah, di sini sekarang kita bakal mencari udang dan juga ikan sebenarnya. Nah, karena di sini airnya dangkal, cukup dangkal ya. Sampai kaki aja tuh, cukup dangkal. Jadi kaki aja di sini aku pakai celana 3/4 aja. Dia nggak terlalu airnya nggak terlalu naik, nggak terlalu tinggi, jadi bisa pakai celana 3/4 dan nggak basah. Ini aku bermodalkan sandal jepitnya Jamal. Ini kita mau lihat ke bawah nih, di mana ada yang namanya udang. Mana? Oh, itu ada di sana tuh. Mana? Oh ya, ini. Nih. Bentar, jangan kasih tengah-tengahnya. Nah, ini kelihatan gak sih teman-teman yang warna merah-merah itu? Tangkap Jamal. Dapat. Oh, dapat tuh. Coba lagi deh. Oh, ikan. Ini mana? Coba lihat. Oh, itu kan kelihatan kan kecil ya teman-teman, tapi kita pengennya dapat yang agak gede-gede. Apa Jamal? Kepiting? Coba kepiting. Mana kepitingnya? Bukan. Oh iya. Wih! Oh my god. Mana? Harus dia gigit nanti. Aduh. Jangan terlalu ini cahayanya Jamal. Nah, jadi saya bisa ini ambil. Nah, itu kepiting lihat. Mampus. Gimana dia? Dia injak saya pakai kaki lagi tadi. Nih kan? Tuh. Coba cahayanya Jamal jangan kayak gitu. Nah, kayak gitu agak. Nah, kelihatan kan? Kepiting ini kongo kah? Kepiting nih tuh. Nah, dari pantatnya Jamal. Nah, biar dia tidak capit-capit gitu. Tuh. Oh, capitnya hilang. Tidak ada capitnya. Ini depan. Ya, tekan. Nah, ambil. Lembek. Oh my god. Hah? Lembek, coba ya. Iya, lembek. Dia memang kepiting soka gitu dia modelannya. Yang satunya mana? Itu. Yang satunya. Nah, ambil. Nah. Lembek dah. Hah? Iya, bagus. Oke. Coba kita ya. Pegang kepitingnya dari sini kah? Iya. Oh iya, lembek banget, lihat deh. Lembek banget tuh. Squishy. Gila sih, ini keren sih ini. Waktunya pulang. Ini apinya sudah sampai. Tadi kita sudah dapat apa, Indah? Coba kasih tunjuk dong hasil tangkapan kita pada hari ini. Cuma satu kepiting kecil ini doang. Karena udang-udangnya tidak bisa dimaklumi ya. Nah, ini mau bakar apa kau, Iqbal? Bakar apa nih? Oh, hanya api unggun. Tuh, kepitingnya masih hidup, masih segar. Kita coba bakar dia ala-ala Japanese omakase gitu. Tuh, kalian bisa lihat nggak sih teman-teman, kakinya udah kepisah-pisah. Tapi dia masih berjuang untuk hidup tuh. Gila, fighter. Mateng lah ya. Mateng. Angkat sudah. Angkat.
Wow, ini adalah kepiting. Kita kasih nama dia Twin Crabs. Isinya lumayan, banyak juga tuh isinya. Kelihatan tuh. Ini perut kepiting yang tadi sudah kita dapatkan. Ini lembek sih. Ini kalau aku tutup mata kayak aku mikir ini ikan atau gimana gitu, saking lembeknya. Kita coba ya. Coba Jamal. Manis. Manis. Nggak amis. Nyoba. Makan tuh. Jadi ada lagi nih. Bahkan kaki-kakinya ini nih, kakinya ini juga benar-benar kayak lembek banget gitu loh, kayak makan belalang. Kalau kalian pernah makan belalang. lembek kakinya nih. Perutnya sih yang enak. Fix kita kalau besok kesini lagi harus cari yang modelannya begini lagi. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Ini aku harus pulang karena ini hampir jam 2 malam sekarang, 2 subuh bahkan. Nah, ini masih gelap banget, hanya ada sepercik cahaya, itu pun dari rumah orang atau lentera orang gitu ya. Ya udah, sebelum saya dikunci dari luar sama Ama, biasanya Ama itu ngunci saya dari luar kalau aku pulangnya malam-malam. Jadi ya udah, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka sama video aku buat like dan juga subscribe ke channel aku. Dan jangan lupa teman-teman, besok mampir lagi karena anggap aja rumah sendiri. Ini aku udah di jembatan dan aku harus menyeberang, dan jembatan ini agak lobang-lobang. Berhaya ya kalau saya terus bikin vlog lalu saya jatuh di jembatan ini malam-malam, tidak lucu. Oke, baiklah, bye bye teman-teman.